Selamat sore, sahabat guru penggerak dan sahabat guru belajar semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan mengajak sahabat guru penggerak dan sahabat guru belajar semua untuk mempelajari tentang modul tentang koneksi antar materi tentang pembelajaran sosial emosional. Namun sebelumnya kita akan melangkah ke pembelajaran sosial emosional. Terlebih dahulu mungkin kita di dalam suatu kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari apakah kalian pernah mengalami rasa cemas, kemudian apakah kalian pernah merasakan rasa marah, kemudian pernahkah kalian merasakan rasa khawatir yang berlebihan, kemudian rasa kecewa, terus punya rasa stres dengan menumpuknya tugas. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Nah, terlebih untuk menjawab itu, baiklah kita akan belajar tentang sosial emosional. Nah, apa sebenarnya pembelajaran sosial emosional tersebut? Nah, di sini kita akan tahu nantinya setelah kita mempelajari. Nah, pembelajaran sosial emosional tersebut itu adalah merupakan proses pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang sangat diperlukan untuk memperoleh suatu kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak di dalam suatu berinteraksi dengan dirinya maupun orang lain maupun lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran sosial emosional itu dikembangkan dengan kesadaran penuh, yaitu mindfulness, kemudian di mana perasaan mulai akan lebih terjaga, lebih tenang, dan stres mulai akan berkurang, mudah dalam belajar, dan mengingat sesuatu dan pikiran kita akan mulai lebih jernih. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk menjalankan dengan teknik stop. Nah, di mana teknik stop ini dapat dijadikan suatu solusi ataupun terobosan untuk mengatasi suatu kesadaran penuh. Nah, stop di sini, S itu merupakan adalah berhenti sejenak atau stop. Kemudian T itulah kita take a deep breath, itu menarik napas dalam. Kemudian O itu observe, kemudian mengamati apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Kemudian dilanjutkan dengan proceed atau lanjutkan. Nah, setelah itu di dalam suatu proses pembelajaran ini kita mengenal 5 kompetensi yang dapat dikembangkan di dalam kompetensi sosial emosional tersebut, yang terdiri dari kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan sosial atau resiliensi, pengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian apa sebenarnya ruang lingkup pembelajaran kompetensi sosial emosional tersebut? Yaitu rutin kita di luar waktu belajar akademik, kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran, baik itu diskusi, penugasan kelompok, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah protokol, menjadikan suatu budaya atau aturan di sekolah. Nah, jadi kesimpulan kita tentang pembelajaran sosial emosional ini dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran, terintegrasi dengan pembelajaran menjadi suatu budaya atau aturan sekolah berupa well-being, ekosistem pendidikan, nyaman, kemudian sehat, bahagia, sejalan dengan prinsip dan filosofi daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang kesimpulan kedua itu penerapan kesetaraan penuh secara konsisten. Nah, dalam hal ini kita mulai dari kesadaran diri kita dulu, kemudian bagaimana penghargaan terhadap perbedaan dan empati, dilanjutkan dengan bagaimana pemahaman diri dan orang lain yang lebih kepada dia. Kemudian bagaimana kita melanjutkan kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif
yang berbeda-beda dari orang lain, itu religiensi. Nah, kemudian kita ingin tahu bagaimana sebenarnya keterkaitan antar materi pembelajaran kompetensi sosial emosional dengan modul 1 dan modul 2 yang sudah kita pelajari. Nah, dalam ini modul 2.2 ini adalah pembelajaran kompetensi sosial emosional yang berkaitan dengan modul-modul lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian nilai dan peran daripada guru itu harus lebih mandiri, reflektif, kemudian kolaboratif, dan inovatif yang berpihak kepada murid. Nah, harapannya bagaimana? Kita sebagai seorang guru penggerak agar nantinya bisa menggunakan segala kekuatan dan potensinya yang ada untuk membangun suatu budaya positif di sekolah. Nah, kemudian budaya positif yang dikembangkan ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan belajar siswa ini bagaimana? Nah, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindful ini, TNI STOP, itu dapat dijadikan suatu metode dan pendekatan yang dapat mewujudkan suatu well-being ekosistem, itu kesejahteraan. Kemudian murid yang memiliki tingkat well-being yang tinggi dan optimal memiliki kemungkinan yang lebih tinggi kesehatan fisik dan pikiran serta mental yang baik, memiliki suatu ketangguhan dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, jika pembelajaran sosial emosional dengan kesadaran penuh atau mindful menjadi suatu budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan. Diterapkan karena anak itu lebih fokus, lebih semangat, dan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Anak itu akan lebih bahagia karena pembelajaran itu yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, baik minatnya dan profil belajar siswa. Nah, sehingga melalui pembelajaran sosial berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini akan dapat terwujud perilaku belajar, yaitu 6 profil Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, demikianlah koneksi antar materi dari modul 2.2. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.